Sambutan sekaligus membuka rangkaian kegiatan BIMTEK kita pada hari ini oleh Kepala LL Dikti Wilayah 16 yang kita sebut dengan hormat Bapak Munawir Satsali Rasak, SIP, MA. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Katolik de La Salle, Bapak Profesor Dr. Johannes Ohe Timur sebagai tuan rumah. Narasumber yang saya hormati Bapak Bustam SMM dari Indonesia Career Center Network, Pak Bobi Purwanto SPDMSI dari Universitas Negeri Makassar, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta yang hadir, baik secara luring maupun daring. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan pengelola Tracer Study, operator Tracer Study yang hadir di ruangan ini maupun mengikuti secara daring, Bapak Ketua Tim Kemahasiswaan dan Ketua Tim Riset dan Abdimas LLD Kuliah 16 yang juga hadir, beserta seluruh eh, anggota tim yang menyelenggarakan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai insan yang beriman, tentu saja kita harus memulai aktivitas kita hari ini dengan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, karunia berupa kesehatan, berupa waktu luang, berupa kesempatan kita sama-sama bisa bertatap muka di kegiatan ini untuk kegiatan yang menurut saya memang sangat penting, sangat strategis, yaitu pengelolaan BIMTEK Tracer Study. Tapi sebelum masuk ke Tracer Study, Bapak Ibu, saya ingin menanggapi tadi Prof. Jo terkait penandatanganan kontrak penelitian. Jadi Bapak Ibu memang tahun ini kita berbahagia karena terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang didanai dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tahun lalu penelitian kita hanya ada 57 proposal dari 26 perguruan tinggi swasta, dan tahun ini naik 3 kali lipat Bapak Ibu menjadi 150 proposal, dan jumlah perguruan tingginya naik menjadi 36 perguruan tinggi. Begitu juga pengabdian, kalau tahun lalu hanya 10 proposal dari 4 PTS yang didanai, sekarang naik hampir 3 kali lipat menjadi 28 proposal, dan jumlah perguruan tinggi yang didanai meningkat dari 4 menjadi 15 perguruan tinggi swasta. Jadi ini saya ingin dorong Bapak Ibu, karena total sekarang berarti ada 50, ada 36 ya PTS, berarti masih ada juga perguruan tinggi akademik yang belum mendapatkan hibah. Nah, ini tentu saja ingin kita dorong supaya kita bisa meningkatkan ya success rate perguruan tinggi kita untuk mendapatkan pendanaan. Jadi tadi ini tahap yang pertama Bapak Ibu, seharusnya ada 12 PTS di Sulut yang menandatangani kontrak ini, dan insya Allah untuk Sulawesi Tengah kita akan jadwalkan hari Senin depan untuk penandatanganan kontraknya, dan teman-teman di Gorontalo mungkin bisa paling tidak di awal Juli sudah bisa tanda tangan kontraknya. Baik Bapak Ibu, terkait tracer study, tentu saja ini hal yang sangat strategis karena saat ini salah satu indikator untuk melihat kinerja perguruan tinggi adalah tingkat kebekerjaan dari lulusannya. Jadi memang pertanyaannya, buat apa kita mendidik ya anak-anak kita di perguruan tinggi kita kalau kemudian setelah lulus nanti mereka tidak bisa berkontribusi, tidak bisa menjadi bagian dari pembangunan, tidak bisa menjadi tenaga kerja, tidak bisa menjadi sumber daya manusia yang relevan dengan bidangnya. Jadi tentu saja selain sibuk ya, selain PTS sekarang kita lagi sibuk mencari mahasiswa, seharusnya perguruan tinggi swasta juga sibuk memastikan atau mencarikan lulusannya ini pekerjaan. Dalam artian Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di perguruan tinggi itu bisa menjamin lulusan kita relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam artian kita harus memastikan lulusan kita terjun ke masyarakat itu betul-betul bisa eh,
berdaya tidak menjadi atau tidak menambah jumlah angka pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita perhatikan, dan saya rasa salah satu indikator keseriusan perguruan tinggi memikirkan tindak lanjut bagi karir alumninya adalah dengan mengelola pusat karir. Dan sebentar nanti Pak Bustam dari Indonesia Career Center Network akan banyak sharing bagaimana perguruan tinggi sebaiknya mengelola pusat karir dalam rangka memastikan ya engagement antara alumni dengan kampusnya, dengan bagaimana kemudian membangun jejaring dengan dunia industri, dunia usaha, supaya tingkat kebekerjaan itu bisa kita pastikan meningkat. Dan Bapak Ibu, tingkat kebekerjaan ini kalau kita lihat dari 8 indikator kinerja utama, ada 8 indikator yang ditetapkan Pak Menteri sebagai alat untuk mengukur kinerja Bapak Ibu. Sebenarnya intinya itu atau muaranya itu ada pada IKU yang pertama, yaitu jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu yang cepat dan penghasilan di atas rata-rata UMR tempat dia bekerja. Jadi IKU nomor 2 sampai IKU nomor 8 sebenarnya merupakan tools bagi perguruan tinggi untuk memastikan IKU 1 tercapai. Misalnya IKU 2, bagaimana Bapak Ibu memberikan hak kepada mahasiswa untuk melakukan program MBKM supaya mereka betul-betul selama kuliah mereka punya kesempatan untuk belajar di luar prodi untuk menambah life skill mereka supaya mereka mudah untuk tembus ke IDUKA. Di IKU ketiga, kita mendorong dosen-dosen kita untuk menjadi profesional, menjadi pakar di industri. Di IKU 4 bagaimana kita mengundang praktisi datang masuk ke dalam kampus. Di IKU 5 kita memastikan dosen kita punya output yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Di IKU 6 kita memastikan kerjasama antara prodi dengan industri, dengan mitra-mitra yang bereputasi. Di IKU 7 kita mendorong dosen kita mentransformasi proses pembelajaran menjadi lebih partisipatif dan kolaboratif. Dan IKU 8 memastikan program studi kita punya standar yang kelasnya kelas dunia atau internasional. Kalau nomor 2 sampai nomor 8 ini kita jalankan dengan baik, otomatis output kita yaitu lulusan itu tentu saja bisa mengalami peningkatan kualitas sehingga cepat mendapatkan pekerjaan dan penghasilannya di atas rata-rata. Jadi ini sudah didesain Bapak Ibu melalui IKU sehingga acara kita hari ini tentu saja sangat penting karena tracer study lah satu-satunya tools untuk mengukur capaian Bapak Ibu di indikator kinerja utama yang nomor 1 ini. Dan saya berterima kasih Bapak Ibu, awal bulan lalu saya sudah meminta masukan kepada Bapak Ibu dan pengelola tracer study apa kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi, apa masukan-masukan terhadap sistem tracer study, dan itu sudah kami sampaikan kemarin saya dan Pak Haryanto di awal bulan Juni. Kami rapat dengan pengelola tracer study di kementerian di LLDikti 8 di Bali, dan sudah kami sampaikan Bapak Ibu masukan-masukan kita supaya sistem tracer study kita ke depan menjadi lebih baik. Ini penting kita lakukan karena memang tracer study ini menjadi salah satu ya parameter untuk selain tadi mengukur IKU juga untuk mengukur penjaminan mutu di perguruan tinggi Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat di tahun lalu Pak Menteri sudah menerbitkan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan di situ Bapak Ibu sudah ditetapkan bahwa mekanisme perpanjangan akreditasi dilaksanakan tanpa proses asesmen lagi oleh asesor. Jadi dilakukan dengan cara pemantauan dan evaluasi mutu prodi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti yang sifatnya interoperabilitas dengan sistem-sistem yang lain, termasuk dengan sistem tracer study. Dan nanti ke depan Bapak Ibu, sistem ini sifatnya otomatis atau otomasi. Ya, bagi prodi dia akan siklusnya itu 5 tahunan evaluasinya, dan bagi perguruan tinggi dia siklusnya 8 tahun. Dan aturan ini kemudian sudah ditindaklanjuti melalui peraturan BAN-PT nomor 5 tahun 2024 tentang instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi,
Untuk perpanjangan status akreditasi melalui mekanisme otomasi, ada 15 indikator Bapak Ibu yang sudah yang ditetapkan oleh Ban PT, dan 4 indikator diantaranya sudah akan mulai berlaku tanggal 12 Agustus 2024 bagi perguruan tinggi yang masa berlaku akreditasinya akan habis di atas 12 Februari 2025. 2 pekan lalu kita sudah membahas indikator yang ke-14 terkait MBKM, dan di hari ini kita akan fokus membahas indikator yang ke-12, yaitu persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang atau sama dengan 1 tahun saat lulusan TS-2. Artinya Bapak Ibu, ada batas minimal yang diberikan kepada perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi akademik yang berbentuk universitas, institut, dan sekolah tinggi, itu batas minimalnya 20% lulusannya harus terserap dunia kerja. Bagi perguruan tinggi vokasi, bagi yang berbentuk politeknik, akademi, akademi komunitas, itu batasnya itu 40%. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu tidak melakukan tracer study, bagaimana kita bisa mendapatkan data tersebut? Jadi jangan salahkan siapa-siapa nanti. Kalau pada saat ya perhitungan itu kemudian tidak lolos threshold karena Bapak Ibu tidak melakukan atau tidak mengelola tracer study dengan baik. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau prodinya atau perguruan tingginya kemudian tidak mendapatkan status perpanjangan akreditasi. Nah ini yang saat ini Bapak Ibu perlu kita ketahui ya, bahwa tidak ada lagi status peringkat ABC tapi tinggal ada 2 bagi perguruan tinggi, terakreditasi atau tidak terakreditasi. Nah tentu saja ini hal yang sangat serius sehingga Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih hari ini yang hadir langsung maupun ikut lewat daring, karena kehadiran Bapak Ibu menandakan bahwa Bapak Ibu serius nih mau memperbaiki tracer study kita, karena ke depan tracer study ini menjadi indikator yang sangat penting tidak hanya bagi penilaian kinerja namun juga bagi sustainability dari mutu perguruan tinggi kita. Dan Bapak Ibu jangan salah, karena data ini yang 15 indikator ini itu bisa diakses masyarakat secara real time melalui laman pemutu.kemdikbud.go.id. Nah, saya silakan Bapak Ibu, jangan sampai masih ada dari Bapak Ibu yang belum pernah cek tuh laman Pemutu. Sekarang buka pemutu.kemdikbud.go.id, cari nama perguruan tinggi Bapak Ibu dan lihat tuh 15 indikator mana yang Bapak Ibu masih merah. Itu kelihatan tuh, kalau udah hijau udah aman. Tapi kalau masih kuning dan merah itu PR tuh. Berarti jangan harapkan nanti dapat perpanjangan otomatis akreditasi kalau masih ada yang merah Bapak Ibu. Salah satunya di indikator 14 tadi adalah tingkat serapan lulusan. Jadi gimana mau dapat persentasenya kalau yang lulusnya banyak tapi yang ngisi eh tracer tadinya sedikit, ya otomatis presentasinya akan rendah. Makanya hati-hati. Ini yang menurut saya harus kita perhatikan baik-baik, karena aturan sudah berubah dan sekarang kita ke depan nanti mantaunya by sistem Bapak Ibu. Saya mungkin sekarang Bapak Ibu udah bisa lihat kita kurang sekarang melakukan kunjungan-kunjungan Monef, kunjungan-kunjungan Benwasdal atau Eka. Kenapa? Karena kami sekarang by system. Kami tinggal negur tuh yang merah-merah, tinggal telepon, Bapak Ibu apa masalahnya. Jadi sekarang kita by data, ya kecuali ada laporan masyarakat, ada pelanggaran-pelanggaran yang signifikan, baru kita turun langsung ke lapangan. Sekarang kita dengan melakukan efisiensi dengan pemantauan secara real time menggunakan sumber-sumber data yang ada, baik itu melalui Pemutu, PDDikti, melalui dashboard IKU, ya untuk memastikan Bapak Ibu betul-betul berkinerja. Nah, berarti Bapak Ibu sekarang sudah harus paham nih bahwa tracer study ini sesuatu yang seharusnya menjadi prioritas Bapak Ibu, harus menjadi strategis, hal yang strategis bagi perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, karena tadi dia merupakan instrumen, salah satu dari 15 instrumen yang wajib dipenuhi untuk rekreditasi, saya sebenarnya nggak mau Bapak Ibu menjadikan tracer study ini sebagai beban. Saya sudah sering sampaikan ya bahwa kalau ini kita anggap beban kewajiban, biasanya kita nggak maksimal tuh. Tapi yang saya inginkan Bapak Ibu menganggap tracer study ini memang kebutuhan bagi perguruan tinggi yang Bapak Ibu tuh lakukan karena memang butuh terhadap feedback dari alumni kita. Bapak Ibu harus pahami, berarti supaya Bapak Ibu menganggap ini kebutuhan bagi Bapak Ibu harus paham manfaatnya atau urgensi dari tracer study ini. Salah satunya bagi pengembangan perguruan tinggi, kalau datanya bisa kita gunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran kita, apakah masih relevan dengan kebutuhan industri atau tidak. Termasuk mengevaluasi capaian
profil lulusan kita. Apakah memang alumni kita itu bekerja sesuai dengan bidang atau sesuai dengan profil yang kita tetapkan di capaian pembelajaran. Dan itu Bapak Ibu bisa kita dapatkan melalui feedback dari tracer study. Jadi kalau saya ya inginnya Bapak Ibu harusnya semangat melaksanakan tracer study karena ingin mendapatkan informasi umpan balik alumni saya di masyarakat seperti apa sih kiprahnya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu nggak peduli yang saya bilang tadi di awal, Bapak Ibu cuma sibuk cari mahasiswa, kemudian setelah lulus alumninya diberin aja ya udah Bapak Ibu nggak akan berkembang perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi saya ingin tracer study ini bisa membantu mengatasi permasalahan kesenjangan kesempatan kerja dan upaya perbaikan. Jadi bagi perguruan tinggi, informasi mengenai kompetensi yang relevan bagi dunia usaha ini penting didapatkan dari tracer study dan juga dapat membantu Bapak Ibu melakukan upaya-upaya perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran. Ini yang harus Bapak Ibu pahami supaya melaksanakan tracer study tidak karena terpaksa, bukan karena instrumen pemutu, bukan karena beban, bukan karena kewajiban, tapi Bapak Ibu paham bahwa memang tracer study ini hal yang strategis bagi pengembangan kampus saya. Kalau Bapak Ibu memang punya niat untuk mengembangkan kampus, harusnya tracer study ini dijalankan dengan semangat karena memang ada kebutuhan kita terhadap tracer study. Begitu juga untuk alumni Bapak Ibu. Jangan jadikan pengisian kuesioner tracer study ini beban bagi alumni Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus ya, komunikasikan kepada lulusan perguruan tinggi Bapak Ibu bahwa mengisi kuesioner tracer study merupakan bentuk eh, kecintaan mereka terhadap alma mater. Karena kalau kita kirimkan begitu saja tanpa ada komunikasi, tanpa ada informasi awal, ya pasti males. Apaan sih mesti ngisi ini? Kenapa panjang banyak sekali ribet gitu. Mereka pasti akan merasa seperti itu. Tapi kalau sejak awal Bapak Ibu sampaikan bahwa kalau kalian tidak mengisi, ini akan berdampak pada akreditasi kita, atau kita butuh data yang dari kalian untuk mengembangkan kampus kita. Jadi ciptakan situasi-situasi yang memang mahasiswa itu mengisi bukan karena terpaksa juga, tapi karena dia cinta sama alma maternya, karena dia ingin kampusnya itu berkembang dan mengisi tracer tadi merupakan cara yang efektif bagi mereka untuk berkontribusi terhadap kampusnya. Nah, ini yang saya ingin diciptakan oleh Bapak Ibu di perguruan tinggi. Dua hal tadi, bagaimana menjadikan tracer ini kebutuhan bagi Bapak Ibu, dan juga bagaimana menjadikan tracer tadi ini hal yang menyenangkan atau hal yang eh, bisa membangkitkan semangat dari alumni Bapak Ibu sehingga mereka sukarela mengisi kuesioner tracer tadi ini. Ini yang saya inginkan Bapak Ibu melalui kegiatan ini. Nanti Pak Bobi akan cerita eh, bagaimana pengelolaan yang baik karena Pak Bobi ini sebenarnya walaupun dosen UNM tapi pengalamannya di PTS kan panjang. Saya kita kalau nggak salah sejak 2019 ya ketika ketika waktu itu kita menggunakan klasterisasi Bapak Ibu salah satu indikatornya adalah tracer study itu kampusnya Pak Bobi waktu itu Universitas Cokro Aminoto Palopo UNCP ya. Itu kemudian menjadi yang skornya tinggi. Begitu Pak Bobi pindah ke UMI juga nilainya meningkat. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkan kehadiran Pak Bobi untuk banyak sharing terkait pengelolaan yang baik. Begitu juga nanti dari pengelola tracer tadi di Unika de La Salle juga akan sharing Bapak Ibu karena saya lihat data di dashboard IKU ya De La Salle ini termasuk yang respon rate-nya cukup tinggi dari alumninya. Jadi tentu kita mesti belajar juga dari De La Salle bagaimana caranya membangun engagement dengan alumni supaya alumni kemudian mau ya memberikan feedback setelah setelah mereka lulus. Ya termasuk kalau saya sih ya Bapak Ibu harus mengoptimalkan ikatan-ikatan alumni yang Bapak Ibu miliki supaya mereka betul-betul eh, berkontribusi secara aktif terhadap pengelolaan tracer tadi ini. Saya rasa demikian Bapak Ibu, saya nggak akan berlama-lama karena tentu saja kita akan lebih banyak mendengarkan nanti dari Pak Bustam dan Pak Bobi serta dari Unika de La Salle best practice sampai sore dan saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik karena saya menginginkan memang dan target saya cukup tinggi sebenarnya kepada Pak Haryanto ya dan kita eh, sebenarnya kalau dari apa ya statistik kita lihat Bapak Ibu di tahun 2022 itu kita sangat kecil ya Pak, cuman 2 PTS ya
berapa? 2%, hanya 2% Bapak Ibu yang mengisi tracer study. Jadi memang jauh dari ideal. Tapi sekarang alhamdulillah secara sejak tahun lalu kita cukup serius mengelola tracer study, dan tentu saja juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang responsif ya. Peningkatannya cukup signifikan dan saya memang berikan target yang tinggi kepada Pak Haryanto supaya at least 75% dari lulusan tahun lalu itu betul-betul atau memberikan feedback terkait keberadaan mereka, berapa yang kerja, berapa yang lanjut kuliah, berapa yang menjadi entrepreneur, itu harus kita cek semua Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ya dengan kegiatan hari ini hal tersebut bisa kita capai bersama. Saya mohon maaf sebentar Bapak Ibu tidak bisa ikut sampai akhir karena hari ini tanggal 20 dan tanggal 20 itu merupakan tanggal saya harus rapat rutin dengan tim saya di LL Dikti untuk mengevaluasi program serapan anggaran dan lain-lain. Jadi setelah ini saya harus meninggalkan ruangan ini. Namun saya akan tetap mengikuti secara daring Bapak Ibu supaya bisa memantau juga partisipasi dan keaktifan Bapak Ibu di kegiatan ini. Dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan BIMTEK pengelolaan tracer study untuk perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDikti Wilayah 16 secara resmi kami buka. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga Tuhan memberkati kita semua.